Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mercedes-Benz E-Class, sedan midsize dari Mercedes-Benz yang sudah melegenda di tanah air. Kami sebenarnya sudah pernah membuatkan review lengkap mobil ini ketika pertama kali generasi ini masuk ke Indonesia. Ini generasi W213. Anda bisa lihat linknya di atas. Tapi di 2020 ini Mercedes-Benz E-Class mengalami sejumlah pembaruan. Ya kecil sih pembaruannya, tapi ada satu yang menarik. Anda bisa lihat dua mobil ini adalah E300, tapi bedanya, ya mungkin Anda bisa lihat di sini AMG Line, sedangkan di sini Avantgarde. Tapi perbedaan yang paling besar adalah harganya. Mobil di sebelah saya ini dijual seharga 1,3 miliar rupiah kira-kira off the road. Artinya dalam keadaan on the road sekitar 1,5 miliar rupiah. Nah, yang warna putih dalam keadaan off the road dijual seharga 1,9 miliar rupiah, artinya on the road sekitar 2,2 miliar rupiah. 700 juta rupiah perbedaannya di antara kedua mobil ini. Sama-sama E, sama-sama E300, tapi bedanya kalau yang ini E300, yang ini E300E. Dan mobil inilah yang akan kita bahas lebih dalam di video kali ini. Kita langsung saja ke perbedaan yang membuat selisih harga keduanya begitu jauh, yaitu ada di penggeraknya. E300 memiliki mesin 2000 cc turbo dengan tenaga 258 HP, torsi 370 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 9G Tronic. Di mobil E300e ini, sama-sama 2000 cc, sama-sama 4 silinder dengan turbo, tapi tenaganya hanya 211 HP, torsinya beda dikit 350 Nm. Anda pasti bertanya-tanya, mesinnya lebih tidak bertenaga, kenapa harganya 700 juta rupiah lebih mahal? Karena selain mesin konvensional yang ditaruh di mobil ini, mesin ini memiliki lagi motor listrik dan baterai yang besar di belakang, karena ini adalah Mercedes-Benz E-Class plug-in hybrid. Pertama kalinya Mercedes-Benz menjual secara resmi produk plug-in hybrid di Indonesia untuk E-Class. Jadi, selain mesin 2000 cc turbo, 211 HP, 350 Nm, ada motor listrik lagi yang menggerakkan roda belakang juga dengan tenaga 122 HP dan torsinya 440 Nm. Jadi secara total jika digabung artinya mobil ini menghasilkan lebih dari 300 HP dan torsinya bahkan mencapai 700 Nm. Semestinya bukan E300e namanya kalau kami lihat dari speknya. Semestinya mobil ini layak untuk disebut sebagai E400e, tapi tidak, Mercy tetap menyebutnya sebagai E300e walaupun performance figure-nya 0 sampai 100 km per jam. Kalau mobil ini di sekitar 6 detik besar atau hampir 7 detik, mobil ini bisa menuntaskannya dalam 5,7 detik, tapi itu nanti klaim yang akan kita cek. Tapi karena ini adalah sebuah plug-in hybrid yang ini, artinya dia bukan hanya lebih bertenaga, tapi mestinya juga lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Untungnya dengan perbedaan harga sampai 700 juta rupiah, ada perbedaan yang cukup kentara antara E300 dan E300e karena mereka memiliki trim yang berbeda di Indonesia. E300 dimasukkan ke Indonesia dalam trim Sport Style Avantgarde. Jadi ya cukup sporty tapi masih memperhatikan keeleganan dari mobil. Sedangkan untuk yang E300e, Mercedes-Benz Indonesia memasukkannya dengan trim AMG Line. Jadi walaupun mesinnya dibuat untuk ramah lingkungan, tapi penampilannya sporty. Anda bisa lihat bumpernya lebih agresif. Kemudian yang paling kelihatan keren itu adalah peleknya. Pelek khas AMG 19 inci, sedangkan di mobil ini peleknya 18 inci. Oh ya, dari atapnya juga Anda bisa lihat bahwa E300e ini sudah memiliki panoramic roof, sedangkan E300 sunroof pun tidak ada. Di bagian belakang, E300e ini hampir sama persis dengan E300. Kenapa saya bilang hampir? Karena ada beberapa perbedaan. Tapi kita lihat dulu yang sama, ini ada
knalpot 2 buah. Mungkin Anda berpikir ini kan mobil hybrid, kenapa knalpotnya 2? Apa ini knalpot palsu? Iya, dia bolong beneran dan ada knalpot aslinya di dalam, dan ini memang tempat keluarnya gas buang di sini. Dan bener ada 2, kanan dan kiri, jadi ini bukan lubang palsu, ini lubang asli dan bentuknya keren. Nah, perbedaannya dengan E300, ini satu, ada tulisan E kecil di sini, yang itu menandakan bahwa mobil ini electrified dan mobil ini memiliki teknologi plug-in hybrid E300e, serta satu lagi, di E300 Anda tidak akan mendapatkan lubang ini. Lubang yang bisa dibuka seperti ini. Ini adalah untuk mengisi energi. Memang di sebelah sini masih ada untuk bensin normal, karena ini adalah sebuah plug-in hybrid, ada mesin konvensionalnya. Tapi yang membedakan, ketika Anda sudah sampai rumah, ketika Anda beristirahat, Anda bisa colokkan ini ke listrik di rumah Anda, dan kebutuhan listriknya juga tidak besar, antara 1.600 sampai 3.000 watt tergantung rumah Anda, dan dia siap mengisi baterai yang dimiliki mobil ini. Jadi ketika Anda isi di sini, Anda akan mendapatkan listrik di baterai, dan itu bisa menambah jarak tempuh perjalanan Anda. Sekarang kita lihat baterainya. Sekarang kita lihat bagasinya, karena baterai dari mobil ini terletak di dalam bagasi. Ini buka tutupnya sudah elektrik. Wah, baterainya ini menyita tempat yang lumayan besar. Jadi baterai ini kapasitasnya adalah 11 kWh, dan menurut klaim dari Mercedes-Benz, dalam keadaan penuh Anda bisa berjalan tanpa mesin sama sekali menyala itu sejauh 57 km. Tapi itu di Eropa, mungkin dengan AC mati, dengan udara yang dingin, yang tidak menyita banyak listrik mesin untuk menghidupkan AC. Tapi nanti akan kita coba juga di jalanan Jakarta dengan kemacetan, berapa jauh mobil ini bisa berjalan tanpa menggunakan mesin sama sekali. Nah, karena baterai dari Mercedes-Benz E300e ini diletakkan di bagasi, jadi ini kapasitasnya berkurang. Tapi minimal di bawah sini Anda masih memiliki charger. Nah, charger ini yang dicolokkan ke rumah. Jadi simpel sekali, Anda tidak perlu charging station. Anda hanya perlu seperti ini dicolokkan ke dalam mobilnya seperti ini tadi, dan ujung yang satunya ini untuk dicolokkan ke listrik rumah. Nah, pada saat kami mengambil mobil ini, memang Mercedes-Benz memiliki charging station yang keren dan dayanya itu bisa besar, tapi itu tidak termasuk dalam paket pembelian mobil ini. Jadi kalau Anda ingin menambah charging station yang Mercedes-Benz seperti ada di gambar ini, itu Anda harus menambah lagi sekitar 20 juta rupiah. Tapi kami rasa tidak perlu, karena baterainya ukurannya ringkas, dan kami mengecharge dengan daya 1600 watt saja, itu dalam 6 jam, 7 jam sudah penuh lagi. Artinya Anda bisa mengecharge mobil ini pada saat Anda istirahat di rumah. Nah, kapasitas ini memang sangat terkorbankan, tapi ya untungnya E-Class itu dari awal itu sudah mobil yang besar. Jadi coba saya akan ambil dari sini. Wah, kalau di sini memang lega sekali. E300e minimal cool box Anda masih bisa masukkan, kemudian koper medium mungkin masih bisa 2 buah, dan ini masih cukup tinggi, jadi masih cukup praktis. Dan sengaja kami bawa cool box ini, karena dari tadi pengetesan itu panas sekali. Saatnya minum yang dingin dulu untuk menambah energi dan supaya nggak ngantuk. Nice. Oke, semangat lagi. Jadi bagasinya jauh lebih tereduksi dibandingkan E300 biasa, tapi minimal Anda masih bisa meletakkan 2 buah koper medium, kemudian tas kecil masih bisa buat 3 buah di atas baterainya, dan cool box juga masih bisa masuk secara aman ke mobil ini. Satu yang menyenangkan ketika kita masuk ke interior dari E300e plug-in hybrid ini adalah
Ketika kita buka kunci, dia secara otomatis menyalakan AC. Walaupun saya belum menyalakan sistem ini sama sekali. Ini kelihatan ada baterainya 59% dan baterai ini digunakan untuk memutar AC. Jadi sudah langsung dingin di dalam. Sekarang kita nyalakan. Nah, sama seperti mobil plug-in hybrid lainnya, tidak ada suara sama sekali, hanya ada tulisan ready di sini. Dan sekarang ini mobil sudah siap berjalan, AC-nya juga sudah saya nyalakan. Kemudian nah ini yang tadi saya bilang, dia ada panoramic roof depan dan belakang. Dia memang terpisah di tengah, tapi ini membuat suasana kabin itu menjadi lebih terang, kesannya menjadi lebih lega dan terasa lebih mahal. Secara umum, interior E300e ini sama, basisnya sama dengan E300, tapi trim-trimnya yang digunakan berbeda. Ini trimnya bukan trim kayu seperti di E300, dia lebih ke arah modern trim dari mobil ini. Kemudian tempat duduknya ini paduan antara kulit dan suede, juga sangat mewah bahannya. Untuk kepraktisannya sama, ada 2 buah cup holder di sini. Kemudian Anda juga bisa memasukkan minuman di laci kanan dan laci kiri, serta di belakang di armrestnya juga ada cup holder. Setir ini sedikit berbeda karena dia AMG line, jadi menggunakan setir dari AMG. Sedangkan entertainment system dan instrumennya yang keren ini juga sama seperti E300. Dan di tahun ini sudah di-upgrade, artinya sudah bisa Apple CarPlay. Namun selain memuat informasi tentang entertainment system di mobil, sistem yang dimiliki oleh E300e ini memiliki satu fitur tambahan lagi, yaitu hybrid. Jadi di hybrid ini Anda bisa melihat level baterai, Anda bisa melihat konsumsi listriknya, Anda bisa melihat energy flow-nya, Anda juga bisa charge setting. Jadi Anda menge-charge dengan listrik berapa, Anda bisa set di sini. Tapi lainnya semua sama, ini adalah tempat yang menyenangkan untuk dihuni. Elegan, khas Mercedes-Benz, sangat modern juga. Kemudian posisi duduknya juga enak dan materialnya semua berkualitas dengan audio dari Burmeister. Untuk duduk di belakang, dia tidak terganggu oleh baterai di bagasi sama sekali. Jadi tetap sama legroomnya, headroomnya dengan E-Class biasa. Tapi tentu saja kalau Anda membeli sebuah E-Class plug-in hybrid, Anda harus merasakan sendiri juga bagaimana rasa berkendaranya. Berkendaranya simpel sekali, karena mobil hybrid, plug-in hybrid itu dirancang untuk dikendarai sama dengan mobil biasa. Jadi Anda tinggal masukkan gigi, Anda berjalan biasa, biarkan komputernya semua yang mengatur aliran dari baterai segala macam. Dan baterai ini memang tidak hanya di-charge dari listrik di rumah, tapi ketika dia sudah habis, nanti mobil ini akan masuk ke siklus hybrid. Jadi dia akan di-charge baterainya ketika mobil itu mengerem. Nah, ketika nanti baterainya sudah cukup lagi listriknya, mesin mobil dimatikan dan mobil hanya berjalan dengan baterai, yang membuat harusnya konsumsi bahan bakar mobil ini sangat hemat, minimal dibandingkan dengan E300 biasa. Koneksi USB, saya senang di sini masih USB biasa, belum USB-C. Mungkin nanti di E-Class generasi berikutnya baru USB-C. Jadi sekarang saya masih bisa pakai gadget saya untuk menyambungkan Apple CarPlay di depan sini. Kemudian di depan juga ini ada wireless charging juga. Jadi sudah cukup up to date mobil ini. Control center ini juga sama, kecuali ada 2 tombol ini untuk mode berkendara. Karena ada 4 mode berkendara di mobil ini selain yang Dynamic, Sport, Eco. Tapi ada 4 cara berkendara hybrid mobil ini. Pertama, mode full hybrid, kemudian mode full elektrik, kemudian mode menge-save baterai, dan mode menge-charge baterai. Nanti saya akan jelaskan pada saat saya berjalan dengan mobil ini. Serta mobil ini suspensinya bisa dinaikkan. Karena berbeda dengan E300, mobil ini sudah dilengkapi dengan air suspension. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi di bagian dalam karena basically sebenarnya masih sangat mirip dengan E300, tapi plug-in hybrid akan memberikan sensasi berkendara yang berbeda, performa yang berbeda, dan konsumsi bahan bakar yang mestinya berbeda. Jadi sekarang langsung saya jalankan mobil ini. Yang langsung terasa dari mobil ini adalah kenyamanannya.
E300e jauh lebih nyaman dibandingkan E300, utamanya karena mobil ini memiliki sistem suspensi udara alias air suspension, jadi dia lebih empuk, kemudian melewati jalan bergelombang seperti ini lebih dewasa bantingannya, dan jelas lebih nyaman dibandingkan E300. Memang tidak sampai setara S-Class, tapi dekat ke S-Class. Kemudian kenyamanan itu juga semakin ditunjang oleh sejumlah fitur yang membantu kita seperti parkir otomatis, kemudian dia juga ada kamera yang memantau ke depan ketika mobil di depan terlalu dekat, dia akan memberi peringatan atau bahkan melakukan pengereman supaya kita lebih kecil risiko tabrakannya. Serta ketika kita melepas gas seperti ini dan dia mendeteksi ada mobil yang dekat atau mendekat, dia akan melakukan engine brake yang lebih keras supaya kita tidak perlu repot-repot menginjak rem dan mobil tetap di jarak yang aman. Kenyamanan akan bertambah jika listrik diisi penuh. Langsung rasanya berubah, dia menjadi seperti mobil full listrik. Ya, karena ketika baterai penuh kita bisa menjalankan hanya dengan listrik saja, sehingga dia menjadi hening mobilnya. Tidak ada suara, tidak ada getaran, dan tenaganya juga instan seperti mobil listrik. Bahkan hanya dengan mode elektrik saja, tanpa bantuan dari mesin bensinnya, mobil ini tetap bisa melaju sampai 160 km per jam. Bener-bener nyaman naik mobil ini tuh. Semua dalam jangkauan, bantingannya empuk, kita bisa menikmati hari sambil minum minuman dingin. Tapi sayangnya Anda tidak bisa berjalan terlalu jauh dengan mode elektrik. Mercedes-Benz mengklaim mobil ini hanya dengan listrik ketika penuh baterainya itu bisa menempuh jarak 57 km. Tapi ya itu kelihatannya klaim yang dilakukan di kondisi yang ideal, dan itu benar-benar jarak tempuh maksimal mungkin tanpa AC dengan kondisi jalanan yang datar tanpa stop and go. Kalau di Jakarta di hari yang panas dengan AC yang dingin, saya setel di 20 derajat Celcius, climate controlnya, mobil ini hanya bisa berjalan 37 km tanpa menggunakan mesin. Memang sih 37 km itu ya cukuplah mungkin dari Anda, rumah Anda ke kantor, tapi masih kurang panjang rasanya. Satu yang sangat menyenangkan adalah akselerasinya. Iya, mesin 2000 cc turbonya Mercy sendiri sudah sangat bertenaga, 211 HP, ditambah ada tenaga dari motor listriknya 122 HP, tapi yang impresif adalah torsinya. Torsi yang ketika digabung itu di atas kertas bisa sekitar 700 Nm, sehingga kalau Anda gas itu langsung sampai ada yang jatuh. Jadi itu sebelum mesinnya itu bisa mengumpulkan torsi maksimal, mesin listriknya dulu yang menendang, karena motor listrik itu kan tenaganya instan dari putaran bawah sekalipun. Jadi tarikannya impresif. Ini benar-benar layak disebutnya sebagai E400 bukan E300. 0 sampai 100 km per jam klaim Mercedes-Benz adalah 5,7 detik. Hasil pengetesan kami di Indonesia 5,9 detik. Artinya impresif sekali. Jelas mestinya ini E400e atau E450e. Tapi ini terlalu kencang untuk sebuah E300, tapi ya itu berita baik. Nah, untuk melihat seberapa jauh perbedaannya tarikan mobil ini dengan E300 biasa, sekarang saya ada Adit di samping. Udah siap, Dit? Sama. Udah masuk mode Sport Plus. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Itu torsi dari mesin motor listriknya itu bikin mobil itu langsung melesat di awal. Gimana, Dit? Jauh, Mas. Di awalnya terutama ya. Iya, karena kalah di torsi kan, torsi jauh banget dibanding EQ. Oke. Lantas bagaimana dengan kehematannya? Nah, kalau kita berbicara kehematan,
Sama seperti mobil plug-in hybrid lainnya, itu tergantung dari kebiasaan dan rute Anda sehari-hari. Kalau misalnya Anda jarak dari rumah ke kantor itu tidak sampai 40 km, Anda bisa menge-charge mobil ini penuh di rumah, dan karena hanya 11 kWh mungkin dalam 3 jam juga sudah selesai menge-charge-nya ketika Anda beristirahat. Dengan baterai penuh, Anda tidak perlu mengeluarkan bensin sama sekali ketika berjalan ke kantor asal di bawah 40 km. Dan sampai kantor, asumsinya Anda adalah bos. Karena biasanya ya yang beli mobil ini harga lebih dari 2 miliar rupiah ya bos. Artinya Anda punya kuasa di kantor, Anda bisa menge-charge mobil ini lagi. Dan ketika itu Anda lakukan setiap hari seperti itu, Anda bisa bye-bye pompa bensin, karena Anda tidak perlu beli bensin lagi sama sekali. Tapi kalau jarak tempuh Anda setiap hari itu lebih dari 37 km, ya artinya Anda akan melanjutkan perjalanan ketika baterainya sudah habis listriknya dengan mode hybrid. Mode hybrid itu artinya mesin menyala, dan ketika mengerem dia akan menge-charge baterai. Ketika baterai sudah cukup memadai isinya, dia akan mematikan mesin lagi, dan Anda hanya berjalan dengan tenaga listrik. Dan pasti itu mengonsumsi BBM tetap. Nah, berapa konsumsi BBM-nya? Kalau di rute dalam kota, ini kita asumsi baterai habis ya, benar-benar hanya mode hybridnya saja. Kalau misalnya di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, hasilnya adalah 10,8 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol dengan menggunakan mode hybrid, itu didapat angka 15,2 km per liter. Jadi sebenarnya cara paling hemat menggunakan mobil ini adalah ketika Anda selalu mengisi baterainya secara penuh. Karena di mode hybrid, ya kehematannya nggak hemat-hemat banget. Walaupun untuk ukuran Mercedes-Benz yang ukuran cukup besar, ya cukup hemat juga. Tapi yang bikin penasaran, bagaimana jika dibandingkan dengan E300 biasa? Ya, kalau untuk di rute dalam kota mobil ini 10,8, kalau Mercy E-Class biasa E300 itu di 9,1 km per liter. Oke, dia lebih hemat. Tapi kalau misalnya di jalan tol di mana tidak ada pengereman regeneratif sama sekali karena kita jalannya konstan, justru kami mendapati mobil ini sedikit lebih boros di 15,2 km per liter, sedangkan untuk yang E300 biasa itu bisa di 15,7 km per liter. Itu karena ya satu, siklus hybridnya tidak berjalan ketika kita jalan konstan, serta mobil ini memiliki bobot yang lebih berat, sekitar 200 kg lebih berat dibandingkan E300 biasa. Dan memang kalau kita berbicara teknologi hybrid, kemampuan teknologi hybridnya itu menangkap energi kinetik yang biasanya hanya terbuang, ya ini adalah teknologi maju. Tapi memang teknologi hybrid termaju sekarang yang kemampuan menangkap energinya itu lebih baik dari ini menurut kami adalah Toyota. Toyota itu adalah yang terbaik untuk teknologi hybrid. Bahkan BMW dan Mercedes-Benz sekalipun itu belum sampai di level yang sama seperti Toyota untuk kemampuan menangkap energinya. Ya, tapi setidaknya ini lebih hemat jelas dibandingkan Mercedes-Benz biasa, walaupun ya tidak jauh. Oke, sekarang saya akan berjalan dengan rute yang sama, kecepatan yang sama. E300e saya bawa, dan di belakang ada Adit dengan E300. Kita akan reset di saat yang sama, dan ini sekarang posisi baterainya sudah habis. Jadi dia akan masuk ke siklus hybrid. Dan rutenya itu akan sebagian tol dan sebagian jalan biasa, sehingga ini lebih bisa dibilang seperti rute kombinasi. Halo, Dit. Ya, Mas. Yuk, kita reset MID-nya yang from start. Oke ya, kita reset ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang sudah sama-sama di reset, dan ya udah. Adit akan ikut di belakang saya dengan menjaga jarak biar tetap mendapatkan hambatan angin yang sama. Kita akan berjalan di tol kira-kira 6 kilo, 7 km, kemudian kita akan keluar ke jalan biasa. Nanti kita lihat berapa perbedaannya. Dit, kita di mode comfort ya, jangan di mode eco, jadi mode yang normal aja, comfort.
Nah ini bisa dibandingkan karena asumsinya kalibrasi MID-nya sama, karena sama-sama dari Mercedes-Benz. Kita lihat hasilnya. Kalau kondisi di jalan tol nih sebenarnya masih agak kurang menguntungkan untuk mobil hybrid karena ya kita konstan jalannya, jadi nggak ada ngerem buat ngisi baterainya lagi ya. Jadi mungkin nggak akan terlalu signifikan keunggulannya. Tapi nanti kita lihat keluar tol berapa dan nanti di jalan biasa seperti apa hasilnya. Oh ini kadang-kadang mati juga. Ini sekarang lari 90, tiba-tiba baterainya cukup, dia matiin lagi mesinnya. Nyala lagi. Nah sekarang ini kita udah mau keluar tol. Kebetulan rutenya ini nggak konstan ya kecepatannya. Jadi ini kita cuma 75 km per jam dengan tadi ada ngerem, ada konstan juga. Sebenarnya itu cukup menguntungkan hybrid karena ada deselerasinya. Jadi bisa ngisi aki. Oke, saya mencatat 6,9 liter per 100 km. Dit, berapa konsumsinya, Dit? 6,1 liter per 100 mas, sekitar berapa ya, 16,1 ya. Oke, jadi lebih hemat malah ya. Sip. Nah benar artinya perhitungannya ketika di tol justru ini sedikit lebih boros dibandingkan yang E300 karena mengusung bobot yang lebih berat dan nggak bisa terlalu maksimal sistem hybridnya itu mengumpulkan tenaga. Dit, sekarang kita lewat jalan biasa, tolong yang kita sekarang reset yang from reset. Siap di copy mas. Udah siap? Siap. Oke, kita reset sekarang 1, 2, 3. Oke, sekarang kita akan melewati rute dalam kota dengan ya sedikit macet, ada lancarnya juga. Dan kita menggunakan MID yang satu lagi. Jadi nanti kita bisa lihat berapa secara total dan berapa untuk yang segmen khusus di dalam kota ini. Nah di macet-macet seperti ini saya lebih enak daripada Adit. Walaupun Adit itu ada engine start stop juga ya, bisa mematikan mesin. Tapi AC-nya, kompresornya nggak hidup. Kalau saya mesin mati, AC-nya tetap hidup, tetap dingin. Mestinya nih saya bisa jauh lebih irit nih. Karena lumayan trafficnya nih lumayan berat nih. Oke, sekarang kita lihat nih mestinya hemat sekali ya. Ini benar-benar macet banget. Cuman sekitar 20-21 km per jam dan saya mencatat 9 liter per 100 km. Artinya sekitar 111,1. Adit. Mas. Berapa konsumsi BBM-nya? Punya gue 9 liter per 100 km. Punya gue 12,1 liter per 100 kilo mas. Oke, sip. Artinya itu 18, di sana 18,2 kira-kira. Dan yang saya ini bisa mencatat 11,1 km per liter. Jadi semakin macet, semakin tidak konsisten lalu lintasnya. Hybrid ini memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Oke, jadi di dalam kota yang macet malah perbedaannya jadi signifikan. Ini jauh lebih irit. Adit tadi sekitar 8,2 km per liter, sedangkan ini bisa 11,1 km per liter. Jadi semakin macet, semakin tidak konstan lalu lintasnya, sistem hybrid ini akan memberikan benefit yang lebih signifikan. Di lain sisi, ada beberapa kelemahan lain. Iya, sama seperti sejumlah Mercedes-Benz lainnya di E-Class ini, E300e ini, setirnya sedikit offset ke kiri, kemudian ventilasi AC-nya juga tidak bisa selalu tertutup, beberapa menit sekali Anda harus tutup lagi, serta yang jelas adalah selisih harganya dengan E300 biasa. Dengan selisih harga 700 juta rupiah, Anda bahkan bisa membeli satu mobil listrik lagi. Ya, itu ada betulnya. Anda bisa beli E300 biasa, kemudian Anda beli satu lagi mobil listrik mungkin seperti Hyundai Ioniq atau Nissan Leaf yang akan keluar gitu. Jadi Anda tetap bisa menikmati mobil listrik dan menikmati sebuah Mercedes-Benz. Tapi
memang mobil ini lebih mahal 700 juta, kita juga harus fair bahwa bukan hanya teknologi hybridnya yang membuat mahal. Satu, dia CBU, kemudian dia juga membayar pajak lebih ke pemerintah. Tapi di lain sisi mobil ini juga memiliki fitur lebih lengkap. Lihat ini atapnya yang tidak ada di E300 biasa, trimnya juga AMG line, performanya lebih baik, serta kenyamanannya juga lebih premium rasanya dibandingkan E300 biasa karena sistem suspensinya berbeda. Jadi ya Anda harus anggap bahwa selisih 700 itu tidak hanya untuk hybridnya tapi juga untuk kelengkapan, performa dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan E300. Anda seperti mendapatkan E300 yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kebutuhan Anda hanya E-Class yang basic, yang bisa membawa Anda secara stylish dan bergengsi kemana-mana, E300 ini sudah bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan Anda. Dan bahkan Anda masih punya selisih 700 juta rupiah lagi untuk membeli sebuah mobil elektrik mungkin dari Korea atau dari Jepang. Tapi dengan E300e, walaupun Anda membayar lebih mahal karena pajaknya tidak ringan, kemudian dia CBU, fiturnya juga lebih lengkap, Anda mendapatkan E-Class versi yang lebih ramah lingkungan, lebih baik karena dia bukan hanya hemat, dia juga lebih bertenaga, lebih nyaman, fiturnya lebih lengkap. Pilihannya kembali kepada Anda, basic atau teknologi terkini dari Mercedes-Benz. Walaupun pengorbanan uangnya besar sekali. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes-Benz E-Class khususnya E300e ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.